Dip. Satu. Sudah itu. Hah? Sudah itu. Udah. Oke, my friend YouTube, jumpa lagi di Beselo bersama kita Selo di channel terbaru yang memang kita bahas tentang keseharian kita, ngobrol-ngobrol selo aja. Oke, my friend, kali ini kita ditemanin satu orang yang saya rasa hebat untuk dijadiin tema kali ini tentang usaha nih, karena beliau saya tahu track recordnya dalam melaksanakan tugas-tugas ataupun melaksanakan tanggung jawab gitu kerjaannya sampai sekarang dia membuka usaha. Ini nih ada my friend kita, my friend Atin Keh, selamat datang nih, selamat datang di channel kita nih. Sorry udah ngorbanin waktu buat ngobrol-ngobrol bentar buat teman-teman di Beselo bersama kita Selo, nih channel baru kita bahas tentang ya keseharian teman-teman yang udah memulai ataupun merintis usaha gitu. Oke, my friend itu mungkin pengen tahu nih ini siapa nih, mungkin kenalin dulu dong. Nih Ya. siapa? Nama saya Muhammad Hafiz Samaldi. Kita dari bengkel Angga Motor Unggulu. Oh, bengkel Angga Motor Unggulu ya. Oke. Jadi Hafiz ini itu mulai usaha ataupun mulai untuk perintis itu dari tahun kapan sih, kalau kita boleh tahu, buat sharing-sharing buat teman-teman? Kalau dari sebenarnya mulanya dari hobi awalnya ya. Iya. Dari hobi otomotif mobil terutama. Terus kita bukain bengkel itu di tahun 2017. Oh, mulai tahun 2017. Emang udah 2 kali pindah sih. Ini yang tempat yang kedua, lokasinya di Blitar Barat tentunya. Oke, gitu. Jadi ini pelebaran dari bengkel pertama gitu ya. Ya, Oh, bengkel jadi pertama. sebelumnya di daerah? Sebelumnya di daerah Tebeng. Oh, oke. Jadi sekarang udah diperbesar lagi ya bengkelnya gitu kan? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah meningkat ya. Karena saya sangat tahu track record beliau dari mulai awal dan sampai sekarang. Terus kenapa sih memilih bisnis bengkel mobil gitu kan? Apa sih yang pertama terpikir oleh my friend Hafiz itu kan? Ya awalnya itu saya bilang tadi kan, dari awalnya dari mulai hobi, mulai modifikasi mobil, ngoper mesin mobil, terus kita buka bengkel sendiri, kita cari orang yang lebih berpengalaman di bidang ini, kita buka bengkel sampai saat ini. Dan alhamdulillah juga untuk bengkel ini kita udah megang kontrak di beberapa instansi seperti Polda, Polres dan kantor-kantor lainnya. Iya, alhamdulillah sampai sekarang ya tetap jalan. Oh, jadi udah ngambil berapa proyek-proyek juga ya. Jadi mainan mobil instansi gitu ya, buat mobil. Jadi saya di bengkel juga saya lihat banyak mobil yang memang dari instansi-instansi gitu ya. Jadi udah main sistem kontrak gitu ya. Ya. Boleh juga nih my friend Hafiz ini track recordnya udah bagus lah kalau di dalam dunia bisnis mobil gitu kan, dalam bisnis bengkel gitu. Jadi waktu menjalani bisnis ini apa sih keluh kesah yang paling berat dalam membesarkan bengkel sampai sebesar ini gitu? Sebenarnya kalau saya banyak ya. Posisi kita yang baru mulai usaha ya. Jadi ya, terutama kalau kayak di kendaraan ini, mobil ini ya banyak sih. Posisi pertamanya ya karena satu, waktu itu emang orangnya belum sebanyak sekarang ya. Pekerjaannya belum sebanyak sekarang ya. Sekarang. Jadi pula posisinya juga kan kita tetap nambahin orang dari ini juga itu tetap untuk mekanik, kalau bisa kita tetap perbanyak, dan untuk alat-alat juga tetap kita perbarui semua. Jadi Bisa ya dilengkapin semua ya. oke, jadi mungkin untuk tenaga kerja ini lapangan kerjanya udah semakin, karena bengkel semakin besar, terus lapangan kerjanya mungkin semakin luas juga untuk yang lain ya, mempekerjakan orang, kasih rezeki juga buat orang lain Nah, berarti ya. kita awal mulanya bengkel ini kan dari mesin awal. Dari mesin ya. Mesin mobil, terus kaki-kaki mobil. Kita tambah lagi ada body repair, modifikasi mobil dalam bentuk seperti modifikasi body. Terus kita juga ada misalnya
kita mobil yang kecelakaan, Oke. kita perbaikin lagi. Jadi berarti dari nol gitu ya. AC juga kita gunain alat yang canggih, Hmm. Jepang dan Jerman. Jerman ya. Ya, Oh jadi memang udah di-update semua alatnya. alhamdulillah sudah diguyur-guyur sih. Ngeri-ngeri gitu kan. Ya, terus Kali gitu. kalau di sekarang kita tahu kan 2 tahun terakhir itu pandemi luar biasa kan. Nah, semua sektor lah yang ada kan. Kalau untuk bengkel sendiri itu gimana sih? Ada nggak pengaruh signifikan di dalam bengkel my friend Kalau dibilang berpengaruh, dikit banget ada sih. Hmm. Cuman yang namanya kendaraan kan mayoritas memang dipakai jalan dan perawatannya tetap rutin. Iya. Jadi ya alhamdulillah tetap masih jalan sih. Tidak terlalu berpengaruh. Jadi pengaruhnya tidak begitu Tidak signifikan terlalu gitu ya. signifikan. Terus kalau di masa pandemi kemarin berarti kalau untuk bengkel sendiri mungkin karena sudah jadi kebutuhan tidak begitu berpengaruh besar. Tidak terlalu berpengaruh besar. Karena mungkin orang takut keluar aja ya mungkin ya, Ya. membuat orang susah ke bengkel gitu. Nah, kita kan juga gampang, misalnya orang nggak mau keluar juga tinggal via telepon. Tinggal via telepon datang. Oh, Iya. ya, Kalau siap, bisa siap. diperbaikin di rumah ya kita perbaikin. Oke, siap-siap. Enggak kita tarik ke bengkel. Oh, jadi bisa via telepon juga terus karyawan kita datang ke situ memperbaiki Ya. modal situ ya. Diusahain kayak gitu. Kayak door to door juga sistemnya nggak harus nunggu Nggak bola harus berarti nunggu jemput bola, bola ya. juga kayak gitu ya. Nah ini ya buat teman-teman yang mau servis mobilnya di Kota Bengkulu nih datang aja ke Angga Motor bakal diservis tuh semua mobilnya tuh lokasi di Lingkar Barat di samping rumah sakit jiwa nggak jauh lah kayak gitu. Dekat-dekat sini. Jadi itu my friend. Terus kalau untuk perjalanan nih ini di luar konteks bengkel ya kan perjalanan aktif gitu kan dalam hidup gitu kan boleh nggak diceritain dari awal kehidupan mungkin yang mulai saya memilih jalan usaha nih loh saya mungkin jalan hidup saya di usaha karena orang kan mayoritas banyak yang opininya mau jadi PNS gitu kan atau mau jadi polisi dan lain-lain gitu. Kenapa untuk Mas Priapis memilih jalan hidup yang seperti ini? Sebenarnya ini dibilang kebetulan bukan kebetulan sih. Iya. Karena emang dari kecil orang tua kita juga dua-duanya juga pegawai negeri. Ya. Jadi dari kecil juga kita dimotivasi karena kalau emang mau sukses lah kemudian mau sukses yang dalam artian ya Lebih ya. emang lebih di usaha sih. Ya. Jadi makanya pikiran dari sekolah pun ya lebih ke usaha. Oh, mau Saya juga merintis gitu ya. Ya, tamat kuliah saya sempat kerja di perusahaan kurang lebih 5-6 tahunan. Oh, berarti pernah coba juga di perusahaan gitu ya, kerja di Ya, perusahaan. Oh, ya. ya, sudah dari pengalaman Ya. cari uang. Alhamdulillah sekarang kita punya usaha sendiri. Oh, itu ya. Mungkin dari hasil modal itu kerja-kerja ada pengalaman terus tetap di hobi terus bikin usaha menurut hobi gitu ya. Ya, benar. Alhamdulillah. Iya. Oke, terus kalau misalnya ditanya tentang perjalanan hidup pasti ada lika-liku ya kan. Lika-liku perjalanan hidup mungkin udah terjangan yang begitu dahsyat sehingga my friend Apis tetap spirit sampai sekarang sampai membuat bengkel yang susah ini gitu kan. Apa aja sih lika-likunya? Mungkin bisa diceritain bukan my friend YouTube yang ada di rumah gitu. Ya, kalau lika-liku banyak ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi kayak saya juga ini buka usaha, jujur aja nih modal sendiri, bukan dari orang tua. Jadi yang nggak bisa sekaligus sama kayak barang-barang juga saya ya kapan ada uang kumpulin ya nyuruh beli. Kayaknya yang nggak sekaligus. Ya lebih ke modal sih sebenarnya awalnya. Sempat melewati masa muda juga kan yang memang banyak ininya lah kita sama-sama tahu lah anak-anak muda kan masih jiwa-jiwa muda terus godaan masih banyak gitu kan tapi my friend tetap bisa pada porosnya itu untuk bisnis kita memulai bisnis itu gimana sih cara mengatasi fase-fase kayak gitu? Ya sebenarnya lebih saya mulai bisnis ini kan sebenarnya sebelum nikah. Jadi waktu sebelum nikah juga sebenarnya nggak terlalu sih karena pikir waktu itu masih muda kan. Ya. Masih hobi-hobi juga ngampurin uang. Jadi setelah nikah dan punya anak karena alhamdulillah udah 2. Jadi pola pikir juga kan pasti berubah. Jadi lebih ke anak lah kalau sekarang. Jadi kalau saran saya juga buat teman-teman, kalau
buka usaha ya pastilah di awalnya juga nggak akan segampang yang kita pikirkan. Ini juga usaha pasti harus berusaha Iya. gitu. Lagi pula ya usaha ini jangan terlalu banyak di sana, lebih Ke action. lebih ke action dulu. Hmm. Hasilnya kan maksudnya. Ya, dari setelah action tadi baru diperbaiki terus gitu ya. Kalau Walaupun bisa diperbanyak sih usahanya. Kalau udah lancar satu diperbanyak usahanya lain. Yang fokus ke situ aja juga. itu dia my friend, jadi kalau misalnya udah ada batu loncatan, dalemin, kalau udah masuk rutinitas, masuk keuangannya, langsung aja explore lebih jauh lagi gitu ya mungkin. Ini saya banyak belajar juga nih dari Bapak Duit nih. Ini teman dari lama nih, keluarga. Jadi ya saya juga sering sharing. Di samping itu juga saya orangnya emang jarang sih. Lebih banyak ngobrol ke orang, beda pendapat. Enggak terpaku sama diri saya sendiri. Lebih banyak sharing gitu ya. Karena kita pada dasarnya setiap hari pun harus belajar gitu. Ya benar. Jadi banyak kita nemuin orang yang lebih berpengalaman, makin banyak juga kita pengalaman. Kita banyak belajar ilmu dari sana juga. Ada orang yang lebih pengalaman dari kita. Jadi dari pengalaman itu membuat kita jauh lebih baik tiap harinya gitu ya. Walaupun kita kadang-kadang ya namanya kita mengeksplor diri, mencoba-coba sesuatu, terkadang kita gagal mungkin kan, tapi mungkin ini bukan usaha pertamanya my friend Hafiz kan untuk Ya alhamdulillah juga udah beberapa sih. beberapa ya. Kalau bilang gagal emang mayoritas dari beberapa itu banyak yang gagal. Karena Hanya mungkin kita sambil belajar. coba-coba tadi ya. Coba tadi ya. Tapi seenggaknya kan kita udah tahu nih di usaha itu kelemahannya apa. Jadi kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu. Ya. Jadi kita harus intinya mencoba terus ya, mencoba terus sampai di mana kita ketemu ini loh yang cocok buat kita Ya, gitu. benar. Oke my friend, mungkin itu perjalanan singkat dari my friend Hafiz tentang kehidupannya sebelum ya memulai usaha perbengkelan kayak gini kan, karena pada dasarnya pada perbengkelan ini dibilang rumit ya sangat ya rumit, karena saya rasa kalau untuk usaha yang memang ada wujudnya itu memang sangat-sangat rumit dibanding usaha-usaha online. Ya kalau usaha mayoritas emang rumit sih. Ya. Cuman balik lagi, biasanya usaha ini kalau kita senangin, di samping itu ada hobi juga, Ya. ya mudah-mudahan jalan lancar lah. Oke, jadi usaha yang terbaik itu yang Emang berdasarkan kita- hobi. ya, Nah, emang kita cintai usaha emang ini. kita cintai ya. Karena pada saat kita mencintai sesuatu dan kita jadiin duit, itu duitnya lebih oke ya. Insya Allah. Iya, jadi kalau untuk perjalanan tadi kan mungkin udah sekian tahun ya fasenya dilaluin gitu kan sampai di titik sekarang. Kalau untuk di dapurnya nih, di dapurnya ya kita tanya-tanya dapurnya, di dapurnya. Jadi kira-kira itu untuk bengkel itu sendiri setiap hari itu masuk mobil kurang lebih berapa tuh? Kalau unit, karena kita ada beberapa kontrak dengan instansi, jadi emang rutin hampir tiap hari ada yang masuk. Di luar itu juga kita bengkel kan nggak nerima sekedar instansi aja, yang umum tetap kita ambil. Untuk secara pribadi, mobil pribadi, kendaraan pribadi kita ambil. Ya adalah beberapa, tapi emang setiap hari ada. Setiap hari ada masuk ya. Alhamdulillah ada. Ya, persentasenya mungkin kalau menurut saya sih udah 10 up lah kalau setiap hari yang masuk ke bengkel, karena bengkelnya juga udah famous kan untuk instansi ataupun untuk umum kan. Jadi bengkelnya my friend ini bukan cuman untuk instansi ya, buat teman-teman untuk yang umum juga bakal dikerjain secara profesional di sini. Oke, jadi usaha yang dimulai dari nol itu memang sulit, tetapi hasilnya bakal manis, betul nggak itu? Ya benar. Karena emang ya nggak mudah lah, nggak baik sesuatu itu kan. Jadi ya perlu perjuangan dan pengorbanan yang lebih. Cuman seenggaknya kalau kita fokus juga, mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Hasilnya juga bagus. Jangan lupa berdoa juga ya berarti ya. Karena oke my friend, mungkin gitu aja sih obrolan-obrolan singkat kita, ngobrol-ngobrol slow. Ini nama channel kita kan Berselo tuh, bersama kita slow. Jadi
siapapun bisa masuk channel kita, nggak harus punya background tertentu. Kita ngobrol-ngobrol aja, sharing, karena pada hakikatnya di Buselo ini semua orang yang punya kehidupan pasti punya lika-liku di balik. Mungkin memberikan motivasi buat orang lain. Mungkin satu quotes nih yang penting buat my friend yang ada di YouTube gitu kan. Apa Ya. sih pesan-pesan buat mereka? Ya untuk teman-teman juga yang masih muda kayak kami tuh ya, Lagi lucu-lucunya ya kan. jadi kalau kapan mulai usaha ini emang sebaiknya difokusin juga, jangan gampang putus asa, tetap semangat, karena ya kita nggak tahu juga kan rezeki kan, seenggaknya kita udah berusaha. Jadi prinsip bisnis ini kalau bisa ya, kalaupun di satu bisnis emang kita nggak ada untung nih, boleh dibilang rugi, jangan putus asa, coba yang lain, dan dari sekian banyak bisnis itu pasti dapat rezeki di sana. Oke, mungkin gitu aja. My friend YouTube itu course dari my friend Hafiz tentang bagaimana kita berbisnis, dan semoga kawan-kawan yang sudah mencoba bisa lebih baik ke depannya. Mungkin gitu aja. See you, dan saksikan terus channel kita. Jangan lupa like, share, and comment. Oke? Oke. Om.